Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum masuk ke video, kami ingin menjelaskan apa sih Islam dan pariwisata itu. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Sabila. Islam dan pariwisata. Islam adalah sebuah agama yang berpusat terutama di sekitar Al-Quran, sebuah teks agama yang diimani oleh umat muslim sebagai kitab suci, dan firman langsung dari Tuhan. Muslim menyebutnya sebagai Allah, seperti yang diwahyukan kepada Muhammad, Nabi Islam yang utama dan terakhir. Menurut Qodhiyat 1998, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara. Dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Bagaimana sih pandangan Islam tentang pariwisata? Islam dalam menggalakkan pariwisata yang merupakan tujuan paling utama adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Pariwisata Islam yaitu suatu pariwisata dengan dimensi moral baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis dan memiliki standar tradisional. Wisata Islam yaitu perjalanan yang bertujuan dengan motivasi keselamatan atau kegiatan yang berasal dari motivasi Islam. Sejarah Pulau Penyengat. Dari sejarahnya, Pulau Penyengat merupakan hadiah perkawinan dari Sultan Mahmud Syah kepada istrinya, Engku Putri Raja Hamidah pada 1805. Pada Sultan Mahmud mulailah dibangun permukiman yang berada di pulau ini. Sebelum diberikan sebagai hadiah, Sultan Mahmud sebagai yang di Pertuan Muda membangun beberapa benteng, di antaranya Benteng Bukit Kursi. Benteng tersebut untuk melindungi dari serangan Belanda. Tentunya pemberian pulau ini sebagai hadiah menarik perhatian sehingga yang di Pertuan Muda Jafar 1806 sampai 1832 memindahkan tempat kedudukannya di Ulu Riau, Pulau Bintan ke Penyengat, sedangkan Sultan Mahmud pindah Daeglingga. Pada 1857, kondisi kerajaan Melayu Riau Lingga sudah tidak stabil karena campur tangan Belanda dalam pemerintahan sehingga Sultan Abdurrahman Muazzam Syah memindahkan pusat kerajaan Melayu Riau Lingga dari Dai ke Penyengat pada 1900. Berikut adalah video saat kami pergi ke Pulau Penyengat. Halo semuanya, sekarang kami lagi ada di Pulau Penyengat. Sekarang kami akan membawa kalian jalan-jalan mengelilingi kota Pulau Penyengat. Wait. Kota? Ralat ya guys, bukan kota, tapi Pulau Penyengat. Hai, jadi sekarang kami udah sampai nih di Pelantar, tempat untuk nyebrang ke Pulau Penyengatnya. Dan bisa kalian lihat, alhamdulillah ya cuacanya hari ini cerah. Oh iya, untuk harga tiketnya cuma 9.000 aja ya per orang. Untuk waktu perjalanan menyeberang ke Pulau Penyengatnya cuma butuh waktu 15 menit aja kok. Nah, kami udah sampai nih di Pulau Penyengat. Ikutin cerita kami hari ini ya. Let's go! Tempat pertama yang kami kunjungi itu adalah Masjid Raya Sultan Riau yang jaraknya nggak jauh kok dari Pelantar tempat kita turun tadi. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1803. Keunikan masjid ini adalah konon digunakannya putih telur sebagai campuran bahan bangunan untuk membuat masjid. Arsitektur masjid ini juga sangat unik dan syarat dengan simbol-simbol ajaran agama Islam. Seperti pada tangga masjid terdapat 13 buah anak tangga yang menggambarkan 13 rukun sholat. Terdapat 5 buah pintu melambangkan rukun Islam. Terdapat 6 buah jendela yang menggambarkan rukun iman.
Pada atap bangunan masjid ini terdapat 13 buah kubah dan 4 buah menara yang jika dijumlahkan menjadi 17. Angka ini melambangkan jumlah rakaat salat sehari semalam dalam Islam. Di dalam masjid ini juga terdapat Al-Quran bertuliskan tangan yang ditulis oleh Abdurrahman Stambul pada tahun 1867. Abdurrahman Stambul adalah seorang pemuda Pulau Penyengat yang disekolahkan oleh kerajaan untuk mempelajari agama Islam di Istanbul, Turki. Nah, selesai kami sholat zuhur dan melihat-lihat sekeliling masjid, akhirnya kami pun berencana untuk pergi ke tempat selanjutnya. Nah, karena kami haus, kami beli pop es dulu dong. Tenang, harganya masih ramah di kantong kok. Tempat yang ingin kami kunjungi selanjutnya adalah Balai Adat. Dalam perjalanan menuju Balai Adat, kami melewati situs Istana Kantor. Istana Kantor Raja Ali bin Raja Haji dibangun sekitar tahun 1855 atau 2 tahun sebelum mangkatnya Raja Ali. Istana ini terletak di bagian tengah Pulau Penyengat, sekitar 150 meter sebelah barat daya Masjid Pulau Penyengat. Seluruh area bangunan dibatasi dengan tembok keliling dengan 3 buah pintu masuk, yaitu di sebelah timur laut, barat daya, dan tenggara. Bangunan asli istana ini sebagian besar sudah hancur, sedangkan yang tersisa hanyalah bangunan pertama setelah pintu gerbang masuk sebelah depan, dan bangunan pintu gerbang sebelah tenggara. Bangunan yang masih berdiri sekarang merupakan bangunan berlantai 2. Pada lantai pertama, di sebelah kiri terdapat sumur dan di sebelah kanan terdapat kakus. Adapun lantai 2 berupa bangunan beratap limasan yang merupakan bangunan hasil pemugaran. Pintu timur laut pada tembok keliling istana berupa gapura berlantai 2 sekaligus berfungsi sebagai pos penjaga dan pengintaian. Setelah melihat-lihat situs istana kantor, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan yang dihiasi oleh pemandangan ya seperti ini, guys. No! God, please, no! 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 Ini rumah siapa? Pak Ramlun. Oh, ini rumah Pak Ramrul. Pak Ramrun. Ramrul. Oh, itu. Ini rumah Pak Jebat. Kenapa dunia ini pink nampak gue? Yang belum no. Kakak guide dia si nama kamu. Ini kakak guide. Ya, nah, kita harus. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kami memang belum nyampe ke balai adatnya ya, tapi kami istirahat dulu, makan. Maklum ya, say, mahasiswa jompo. Sebenarnya ada sih becak motor, tapi karena mahasiswa ini akhir bulan, harus irit ya. Oh iya, ini juga makannya nasi padang, sahabat mahasiswa. Enak banget loh. Setelah makan, kami pun melanjutkan perjalanan untuk ke balai adatnya. Nah, akhirnya kami pun tiba di balai adat. Bangunan balai adat ini merupakan replika dari bangunan tradisional Melayu. Bangunan ini disebut dengan Balai Adat Melayu Riau, dibangun pada tahun 1985 yang bertujuan sebagai balai pertemuan bagi masyarakat. Bangunan ini terletak di Kampung Ladi, Pulau Penyengat. Bentuk bangunan balai adat merupakan jenis bangunan tradisional Melayu Selasa Jatuh Kembar. Selain bangunan utama, juga terdapat bangunan kecil pendukung sebanyak 4 buah. Nah, di bawah balai adat ini ada sumur loh, yang katanya dalamnya cuma 2,5 meter, tapi
Di musim kemarau, sumur ini tidak pernah kering. Setelah puas berfoto dan keliling di balai adat, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan selanjutnya, yaitu ke Istana Tengku Bilik. Setelah dari Istana Tengku Bilik, kami melanjutkan perjalanan menuju komplek makam Raja Jakfar. Raja Jakfar adalah yang di Pertuan Muda ke-6 Kerajaan Riau Lingga. Raja Jakfar merupakan anak Raja Haji Fisabilillah. Beliau diangkat sebagai yang di Pertuan Muda Kerajaan menggantikan Raja Ali Marhum Pulau Bayan yang wafat pada tahun 1806. Setelah dari komplek makam Raja Jakfar, kami kembali ke Masjid Raya Sultan Riau, yang artinya berakhir sudah perjalanan kita. Sampai di sini dulu video dari kami. See you in the next video. Bye bye.